Mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusasrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8,
dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah boleh lambaikan kedua tangannya tinggi-tinggi. Katakan shalom. Saya percaya ada sukacita, ada puji-pujian di rumah-rumah kita. Yang percaya katakan amin. Biarlah kita tetap antusias memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami secara luar biasa. Sebentar Tuhan kami mau naikkan pujian penyembahan kami. Kami rindu boleh menjadi persembahan yang harum, persembahan yang berkenan bagi Engkau. Nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Hey, sungguh tak tertandingi
bagi Tuhan kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan kanan kirimu, tak ada. Yes, haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Ayo semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari engkau yang bisa lompat di rumah-rumah. Hei, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari engkau yang percaya Tuhan Yesus Allah yang sudah bangkit, Allah yang hidup, boleh berikan tepuk tangan di rumah-rumah sambil sorakan haleluya. Ayo berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Hey! Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yang percaya sekali lagi katakan haleluya. Ayo berikan tepuk tangan sekali lagi di rumah-rumah. Sungguh Dia Allah yang dahsyat, sungguh Dia Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari siapkan hati kita lebih lagi sembah Dia, sembah. Oh rapata karalabarabaya syakaralabaralaba. Oh rapata karalabaya syakaralabaralabaralabaralaba. Oh rabaya syaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Mari sama-sama nyatakan Bapak Ibu Saudara. Ku rindu Kau Tuhan.
rumah sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Katakan ku cinta Kau Yesus. Sekali lagi, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami mengangkat kedua tangan kami ya Bapa. Tak Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang Tuhan menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat yang Ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Mari engkau yang di rumah-rumah sambil angkat kedua tanganmu. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang Ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang Ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Mari di rumah-rumah berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Iralama takaralama ralama 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 ya syakaralamo. Iralama ya se ralama 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 ya syaralama ralama ralama. Iralama ya ralama 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 ya syaralamo. Ralama ralama ralama. Iralama ya ralama ya syakaralama ralama ralama ralamo. Kami angkat kedua tangan kami ya Tuhan. Tanda kami menyembah-Mu Yesus. Tanda kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oralama ya syakaralama ralama 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 ralama. Ikiaralama
Ku puji, ku muliakan namamu. Mari lebih lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sambil angkat kedua tangan kita, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan,
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, sekali lagi katakan amin. Saya percaya kita dijadikan lebih dari pemenang. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan kita yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Katakan yes. Haleluya. Hari yang kau boleh katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Anda lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan tidak ada. Wow. Ayo lebih lagi di rumah-rumah. Hey, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan tidak ada. Wow. Boleh lambaikan kedua tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Ayo haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ayo sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan tidak ada. Ayo sekali lagi, haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Wow. Kita lebih dari pemenang. Saya percaya kita umat yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Yes. Ayo lompat-lompat, hey, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Pasukan 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes, yes, yes. Tepuk tangan sekali lagi di rumah-rumah yang dahsyat.
Tuhan Yesus dahsyat, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, kita siapkan hati untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi persembahan yang berkenan bagi Engkau Bapa. Sebentar kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Biar kami boleh menjadi tanah yang subur. Setiap firman yang boleh ditaburkan tertanam dalam setiap hidup kami. Kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku, baik yang di gereja Kuta bersama-sama dengan kita di Jakarta beribadah. Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang ada di GBI Geraha Kuta, juga di Pantai Permata Batam, juga Tuhan berkati, di Geden Matahari Pontianak juga Tuhan berkati, Times Square, Salemba, Purbadolok, Medan juga Tuhan berkati. Yang saat ini GBI Suhu yang off, ya harus melalui online dulu juga diberkati. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ku kasih dalam Tuhan kita sebagai orang-orang pilihan, umat-umat Tuhan. Saya nggak ragukan lagi hari Minggu ini adalah hari yang khusus. Ya saudara, bahwa minggu ini adalah kita merayakan Paskah. Ya, kemarin kita sudah beribadah baik melalui offline, online, Jumat Agung. Nah, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, saya mau memberikan pengertian kepada saudara sebagai hamba Allah. Paskah, ya saudara, kita artikan makna yang begitu besar. Jangan kita menjadi orang Kristen tidak mengerti makna arti dalam Paskah. Hanya taunya Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, kuburan telah kosong, tidak ada Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu saja diajar Paskah yang sebenarnya itu apa. Paskah artinya sangat penting sama dengan Natal. Kalau saya secara pribadi saya katakan sangat lebih besar. Ya, arti Paskah dalam hidup saya. Dan saya harapkan juga dalam hidup saudara, baik yang di rumah atau di rumah sakit, di mana saja berada. Paskah memberikan kemenangan yang sangat-sangat besar bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Tanpa Paskah, kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Kita menjadi umat-umat Tuhan jangan hanya sekedar mendengar Tuhan mati, Tuhan bangkit, saudara. Lalu Tuhan menampakkan diri ke murid-muridnya. Lalu Tuhan naik ke surga. Tapi kita nggak mengerti maknanya, apa itu semuanya. Ya. Kita kalau tidak mengerti, kita menjadi orang Kristen yang berduka dalam kerohanian. Kalau kita mengerti makna Paskah dan kita mendalami dan kita tertanam, ya saudara, Paskah itu apa? Ya. Saudara, kita mengerti Paskah itu apa di dalam hati kita. Di dalam nama Yesus, saudara, Roh Allah semakin besar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita sangat menghormati, menghargai Paskah itu artinya pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit menyatakan dia tidak mati kekal. Dia hidup, kuburannya kosong. Maka menandakan saudaraku kasih Tuhan kita yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Kita menjadi anak yang istimewa, umat yang istimewa. Bahwa dia menyatakan bahwa dialah Tuhan yang hidup. Tidak mati. Kekal tetapi hidup yang kekal dan yang punya surga. Amin. Dia memberikan jalan ke surga buat umat-umat yang menjalankan firman-Nya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Nah, saudara, saya berikan 3 poin ya, kemenangan ya, di dalam Paskah untuk kita. Pertama, saudaraku kasih dalam Tuhan,
Dia mati, dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Siapa yang dapat menebus dosa-dosa kita? Jangan kita nih sebagai manusia itu menganggap enteng. Saudara, dosa itu, saudara, itu biasa saja. Kalau kita hidup tanpa dosa itu rasanya kurang komplit. Ya. Bahwa manusia ini hidup di dunia ini, saudara, pasti ada dosa. Jangan kita punya, saudara, pemikiran seperti itu. Saya katakan kepada saudara, hapuskan punya pemikiran seperti itu. Kita mengucap syukur. Kita katakan puji Tuhan. Bahwa dengan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dosa kita dihapus. Amin. Dan bukan juga dihapus saja, saudaraku kasih Tuhan. Kita tidak hidup di dalam maut. Segala kutuk maut sudah diangkat oleh Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang menerima Yesus. Haleluya. Ya. Kalau tanpa kematian Tuhan Yesus, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, kita sampai saat ini menjadi manusia durhaka. Kita menjadi manusia yang hidup di dalam kutuk, di dalam dosa. Kalau sudah saudara hidup dalam dosa dan kutuk, maut yang menguasai hidup kita. Begitu kita selesai di dunia ini, langsung kita dilempar ke neraka. Tidak ada surga sedikit. Tidak ada pintu masuk surga. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkorban. Dia tidak berdosa. Dia adalah Allah yang sempurna. Memang Tuhan Yesus lahir menurut proses seperti manusia biasa. Dia bertumbuh seperti manusia biasa. Firman Allah mengatakan dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dia menyatakan, saudara, 100% manusia di dalam hidup Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Dia memberi makna arti kepada kita. Siapa yang dipilih, yang dipanggil menjadi umat-umat pilihannya, akan mengikuti Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus sudah mematikan 100% manusianya. Kita pun mematikan manusia lama kita 100%. Dia bangkit. Maka kita pun bangkit menjadi manusia baru 100%. Amin. Amin. Ya. Hanya dia. Maka kita harus berjalan dengan manusia baru. Tidak ada dosa. Ya, tidak ada kutuk, tidak ada maut kalau kita ada di dalam Dia. Karena maut telah dikalahkan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, Tuhan memberi pengajaran. Mengenapkan pengajarannya melalui firman-firman yang kita pelajari, yang kita dengar. Supaya kita percaya dengan firman Tuhan. Kalau tanpa kematian Tuhan Yesus, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, firman Tuhan tidak dikenapin. Firman Tuhan tidak ada kuasa. Maka dengan kematian dan kebangkitannya, apa yang diajarkan oleh murid-muridnya dan diajarkan oleh kita sampai saat ini, saudara, firman Allah itu digenapkan. Dan firman itu ada kuasa. Firman itu menyelamatkan nyawa kita. Amin. Dan memberikan jalan kita di suatu kelak tubuh kita akan kembali ke tanah. Dan roh kita kembali kepada Dia. Kita akan ditempatkan sementara di Taman Firdaus dan kita akan masuk surga yang kekal. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Maka dengan kematian Tuhan Yesus, darah anak domba yang sudah dikorbankan, maka kita yang menerima keselamatan ini, saudara, menerima keselamatan ini, kita jangan berjalan menurut kekuatan kita sendiri. Manusia lama kita sudah mati di kayu salib. Maka itu kita hidup dengan manusia baru yang ada roh kebenaran. Yaitu roh Allah, roh kudus yang Tuhan utus kepada kita.
menggantikan pribadi Tuhan Yesus yang sudah ada di surga. Supaya kita ada kuasa yang sama pada murid-muridnya pada zaman Tuhan Yesus. Maka kita jangan berjalan dengan jalannya sendiri. Kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan pakai pemikiran kekuatan sendiri. Biarpun kita punya pemikiran, kita punya kekuatan, punya pengalaman. Libatkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Supaya salib Yesus, supaya kematian Tuhan Yesus, saudara, tidak sia-sia di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Ya. Jangan kita menjadi orang Kristen menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Apapun dia kerjakan dengan kekuatannya sendiri. Dengan kepintaran sendiri. Dengan kemampuan pengalamannya sendiri. Kita adalah manusia yang terbatas. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, pengalaman kita terbatas. Kalau kita bersama Tuhan, yang terbatas tidak ada lagi yang terbatas, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Mari kita baca di Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, saudara, Tuhan katakan penekanannya apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini wajib sebagai umat-umat Tuhan. Mari, berusahalah kita percaya dengan segenap hati. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Jangan berstandar pengertian kita sendiri. Jika ada kita memakai pengertian kekuatan kita sendiri. Kalau kita ditegur, kita dihajar, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Tuhan izinkan mungkin yang pimpinanmu yang menegur, mungkin ya atasanmu yang menegur, mungkin orang tuamu menegur, mungkin sahabatmu yang menegur. Jangan merasa hebat kita ini. Kita ini manusia biasa, perlu saudara, perlu cermin, perlu teguran, perlu hajaran. Ya. Kadang-kadang kita tidak sadari iblis memakai manusia lama kita muncul, saudara. Pikiran-pikiran manusia lama muncul. Hati yang dimurnikan, dibersihkan, yang kita jaga. Hati terus tiba-tiba iblis mau coba mencuri, mau masuk celah-celah yang ada di hati kita. Tanpa disadarin. Dengan pengertiannya sendiri. Dengan kekuatan sendiri. Menurutnya benar. Tapi pada salah. Nah, Tuhan tegur, Tuhan hajar. Kuncinya, kemenangan yang besar apa? Apa? Mengucap syukur dalam segala perkara. Segala hal, mengucap syukur. Pikiran kita nggak salah, benar, mengucap syukur sajalah. Salah nggak salah, mengucap syukur saja. Amin. Amin. Ya. Saya saksikan beberapa hamba Tuhan, baik pun kepada anak saya. Suatu ketika ada kalimat yang keluar dari mulutnya orang secara tidak langsung atau langsung. Ya, saya dengar sesuatu yang tidak enak. Ya. Saudara, padahal saya tidak melakukan. Tapi digosipkan dan sebagainya. Saudara, apa yang kita dengar yang tidak enak, jangan yang enak-enak saja. Jangan kita senang dipuji-puji. Orang yang senang dipuji nanti tinggi hati. Kita digiring oleh iblis masuk jurang. Jurang maut. Apapun yang kita dengar yang tidak enak itu mengucap syukur, berkat buat kita.
Meskipun kita tidak lakukan, kita harus apa? Kata firman Tuhan, berjaga-jagalah. Kita tidak tahu iblis punya rencana. Dengan apa yang kita dengar, kita berjaga-jaga. Perlu kita puasa, kita berdoa, kita apapun kita berjaga-jaga, saudara. Kita luput apa yang kita dengar yang tidak enak itu. Jangan kita cari orangnya. Wah, kamu ini kapan saya berbuat ini? Jangan. Mengucap syukur, ada bocoran-bocoran. Saudara, untuk menjaga aspek hidup kita segala penjuru. Banyak orang tidak mau dirugikan. Orang dia tidak berbuat apa-apa, tapi dia digosipkan, dia merasa dirugikan. Dia tuntut, dia macam-macam. Bawa ke ranah hukum. Saudara, buat apa kita lakukan seperti itu? Tuhan aja mati, disiksa. Rupawannya begitu cakepnya luar biasa. Tidak berbentuk manusia yang sempurna. Dia ditikam. Dipaku tangan dan kakinya. Kepalanya, kehormatannya diberikan mahkota duri. Saudara, Tuhan ngasih contoh kepada kita. Kita hanya saudara mendengar kata-kata kalimat yang seolah-olah kita saudara diberikan mahkota duri. Seolah-olah tangan kita dipaku, seolah kaki kita dipaku, seolah lambung kita ditusuk. Seolah-olah saudara kita dipecut. Itu hanya seolah-olah. Hanya seolah-olah, tapi Yesus bukan seolah-olah. Tapi dia terima semuanya itu. Dia tidak menuntut. Dia bangkit tidak mencari orang yang siapa menyakiti dia, siapa yang menghukum dia, siapa yang membuat dia terluka. Tidak. Justru dia tinggalkan itu semua. Dia genapi apa yang Bapa mau. Yang di surga. Dan dia justru menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, itu yang benar. Itu yang benar. Orang benar, orang Kristen yang benar tidak ada tempatnya saudara di bumi. Selalu dihantui masalah. Selalu ditekan. Tempat orang benar adalah di surga. Maka kita berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, bukan pembenaran. Kebenaran biarlah membentuk hidup kita. Orang yang rendah hati, surga miliknya. Orang yang rendah hati dapat mengundang hadirat Tuhan. Adalah saudara-saudara semuanya dan saya. Dan saudara-saudara yang di rumah sakit. Saudara yang di rumah juga dan di gereja-gereja. Kita belajar rendah hati. Supaya kita menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kerajaan Allah sudah dekat. Beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Maka kita diajar hidup. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi saksi untuk menyelamatkan banyak orang. Amin. Maka sisa hidup kita, mari kita memberitakan amanah agung. Ya, saudara, kita hidup untuk Tuhan. Dan juga kita mati untuk Tuhan. Baik kita hidup, kita mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, sebab itu Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Hidup umat pilihan Tuhan jangan menghakimin. Jangan menghina. Jangan memfitnah. Jangan mencaci maki. Jangan menari-nari di atas kesengsaraan orang, penderitaan orang. Jangan. Kalau orang Kristen seperti itu menari di atas penderitaan orang, memfitnah. Ya, itu orang mementingkan diri sendiri, dia takut dan kekhawatirannya lebih besar daripada janji Tuhan. Hilangkan kita rasa takutnya, rasa kekhawatiran, hilangkan. Bahwa Yesus mati di kayu salib, kita dijadikan umat
pemenang lebih pemenang. Tidak ada tempat rasa takut, kekhawatiran di dalam hidup kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Filipi 4 ayat 6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus sudah di surga, saudaraku kasih dalam Tuhan. Ya. Dan kita hidup di akhir zaman. Kita diberikan kuasa, jangan takut, jangan khawatir. Diberikan kuasa yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka Yohanes 14 26 sampai 27 dikatakan, tapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Ini janji Tuhan, saudara, tolong diingat. Ya, kita harus menerima janji Tuhan untuk kita masuk ke kehidupan yang kekal. Jangan abaikan janji Tuhan. Kita harus terima dengan sungguh-sungguh segenap hati kita. Yang setuju beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Amin. Pada pagi menjelang siang ini Tuhan mengajar kita, mari kita menerima Tuhan Yesus 100% sebagai Allah. Allah yang hidup. Ya. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus 100%, jangan seolah-olah kita membanggakan diri kita di hadapan Allah. Jangan seolah-olah melayak-layakan diri di hadapan Allah. Mari kita merendahkan diri, terutama di hati. Supaya hati yang baru, yang kita rindukan di dalam kehidupan kita itu terbentuk, terwujud di dalam kehidupan kita. Amin. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan, terimalah Tuhan 100%. Supaya hati yang baru ini terbentuk betul-betul dalam kehidupan kita. Biarlah kita hidup dengan hati yang baru dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Biarpun perubahan-perubahan zaman terjadi. Ya, masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini. Dengan hati yang baru kita tidak akan tergoncangan dengan masalah-masalah. Kita hanya berseru di dalam nama Yesus. Dia mati buat kita, yang mati menjadi hidup. Yang sakit disembuhkan. Kalau Tuhan izinkan segala penyakit di dalam nama Yesus, kita hanya berteriak, Yesus, Yesus kau ajaib. Amin. Amin. Ya. Saya sedikit saja saya saksikan. Saya sama ibu sudah vaksin pertama. 10 hari kemudian ibu kena virus Corona. Saudara, syok saya rasanya. Saya sampai antigen PCR saya luput. Pada minuman ibu, saya minum. Pada ibu sudah sakit itu. Saya pijet-pijet ibu, saya cium keningnya, saya peluk. Karena dia sakit, karena saya sebagai suami. Cepat sembuh ya ma. Bilu-bilu Yesus saya urapi. Padahal itu virus corona. Saudara, berapa hari kemudian penciumannya sudah hilang. Saya bawa ke Medistra. Ya, berobat dengan Dokter Surya. Dokter Surya, ya saudara, dipakai Tuhan memberikan obat-obat dan memberikan nasihat-nasihat. Dokter Surya hanya titip, saya panggil Dokter Surya supaya saudara mendengar dan saudara bisa melakukan apa nasihatnya. Kita jangan mencobain Tuhan. Ini saatnya saudara belum selesai pandemi. Kita harus pakai masker.
Di mana saja saudara pakai masker. Amin. Jangan lepas masker dan ganti masker. Banyak cuci tangan. Kita harus banyak jaga jarak. Apalagi sana varian baru. B117. Ini penularannya lebih cepat. Maka itu saya katakan pada saudara. Jangan mencobain Tuhan. Jangan kita hidup menurut pengertian kita sendiri. Kekuatan kita sendiri. Berdosa kita. Ibu tuh sudah pakai masker, sudah pakai face shield, selalu kemana saja pulang selalu cuci rambut, mandi, macam-macam sudah. Selalu membawa semprotan, tapi kena juga. Ya kita terima. Karena Tuhan izinkan, karena kita tidak mencobain Tuhan. Dan kita tidak mencari kena di mana, nggak mencari. Ya kita mau terima. Ibu akhirnya disarankan mandiri saja di rumah. Saudara, lalu pindah dari kamar bawah ke atas. Ibu sendiri rasanya nangis, nggak terima. Ibu di situ peperangan terjadi. Karena ibu bisa main gitar, dia lupakan rasa kesengsaraannya. Dia mainkan gitar, dia memuji menyembah Tuhan di waktu keadaan dia diserang penyakit. Saudara, apakah Tuhan tidur? Apakah orang-orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengarnya? Ibu fokus. Dia sakit, dia tahu. Dia lawan penyakitnya. Dia hanya konsen, saudara, bagaimana dia sembuh. Dia tidak memikirkan kanan kiri. Dia meluruskan mikirnya kepada Tuhan. Saya pasti dapat mujizat. Orang kata nggak bisa makan, ibu makan apapun. Dia jemur matahari. Saudara, dia menyembah Tuhan, memuji, membaca firman, dia perkatakan firman di kamar sendiri. Saya sebagai suami menangis, saudara. Kalau malam saya tidur gak ada ibu, saya menangis, saudara. Tapi saya gak tunjukkan saya menangis. Kok begini ya? Tapi saya tulus, saya terima. Saya hanya berdoa. Saudara, intimidasi luar biasa. Orang kalau udah kena virus corona, rata-rata intimidasinya mati. Ya, rasanya seperti itu. Tapi peperangan kita. Fokus ibu. Saudara, puji Tuhan. Dalam 3 hari ibu sembuh. 3 hari ibu sembuh. Saudara, dia tetap ada rasa dan sebagainya. Saudaraku, inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Saudara, Tuhan tidak tidur, saudara. Dia mati untuk kita. Maka perlu hati yang baru kita yang harus jaga. Ya. Hati baru ini, saudaraku kasih dalam Tuhan, mengandung janji-janji Tuhan. Hati baru ini, saudara, ada kuasa. Ada kuasa. Jika kita mengalami masalah, ada kuasa. Maka segala ujian Tuhan izinkan, seperti Ayub Tuhan izinkan. Hanya tunggu waktu Tuhan. Tepat waktu Tuhan. Hati baru ini, saudara, melahirkan mujizat. Karena Roh Kudus ada di hati yang murni. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari, ya, kita harus merasakan perubahan. Kita harus merasakan kelahiran yang baru. Di dalam Yohanes 3 ayat ke-6. Apa yang dia lahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dalam roh adalah roh. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yang belum baptis, baptis. Baptis. Yang sudah baptis, jangan mainkan dengan baptisan. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Ya. Dari ketakutan apapun, apalagi kematian. Kita memiliki janji Allah. Manusia memang mati, pasti mati. Tetapi ingat, tidak kekal. Daging menjadi tanah, tubuh menjadi tanah. Tapi roh kita tetap hidup. Ada di Taman Firdaus dan kita akan masuk surga. Amin. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga. Entah kita tidur. Kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu nasihat seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin.
ketika waktunya datang untuk mati secara jasmani, jiwa kita akan langsung bergabung dengan Tuhan. Dan di kemudian waktu, ketika ia kembali ke dunia, Tuhan kita akan membangkitkan tubuh kita untuk bergabung dengan dirinya di dalam awan. Bagi orang Kristen yang masih hidup di bumi ini, ia pasti kembali. Dia akan mengangkat kita. Amin. Amin. Yang disebut rapture, saudara. Dalam sekejap mata. Orang-orang benar yang hidupnya ada hati yang baru. Ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus. Dalam sekejap mata, kita akan lenyap. Kita akan naik ke surga. Amin. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 41, saya tutup dengan firman Allah. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua diubah. Kita semua akan diubah. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Terimalah Tuhan Yesus 100%. Amin. Mari kita hidup baru, hati yang baru. Saudara, kita jangan menjadi Kristen yang diperbudak oleh iblis. Gak apa-apa jadi Kristen aja. Tapi tetap aja dibelenggu oleh iblis. Hari ini kita deklarasikan. Kita menjadi umat pemenang lebih dari pemenang. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati Tuhan, tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, kita dimerdekakan. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh rabatakaralaba syandakarabarabarabarabara. Haleluya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari lebih lagi katakan salibnya. Haleluya ya Tuhan. Salib, kami angkat tangan kami Tuhan. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari sekali lagi salibnya, katakan sama Tuhan. Haleluya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan dosaku, dosaku
Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Oh rabata karalaba syada karalaba ralabata karalaba rabarabarabarabarabar. Hina karalaba ralabarabarabarabarabar. Mari berdoa dalam bahasa roh. Oh rabata karalaba. Biarlah hidup kita berkemenangan hari-hari ini. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan Dia sudah bangkit. Oh ralabata karalaba. Kita menang terhadap dosa, daya tarik dunia, terhadap kedagingan. Oh rabata karalaba rabarabarabarabarabar. Hidup kita diubahkan. Hidup kita diubahkan. Oh rabata karalaba ralabarabarabarabarabar. Hinaralabata karalabarabarabarabarabar. Urapi anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah-rumah. Biarlah pengurapan Tuhan turun penuhi dengan roh-Mu Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu hari ini. Kami disegarkan, kami diubahkan, kami diberkati. Mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus ada pemulihan, ada pemulihan, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Berkati karayon kami Bapak Pendeta Herondolf Anton yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati beliau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kita semua yang sudah diberkati Tuhan. Yang sudah dibangkitkan, yang sudah dipulihkan, disembuhkan dan diubahkan. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Persembahan yang pertama untuk persembahan ibadah raya dan persembahan yang kedua untuk persembahan diakonia atau persembahan misi. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya perlindungan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Mari terus kita perkatakan dan imani Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menabur, kita sudah membawa persembahan kepada Tuhan Yesus.
Saya percaya ketika kita memberi dengan hati yang bersuka cita karena kita mencintai Tuhan Yesus, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui persembahan diakonia, persembahan umum ibadah raya, persepuluhan, dan juga Bapak Saudara yang menabur untuk melunasi gedung di mana GBI Cibubur Times Square ada. Puji Tuhan Bapak Saudara. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang tetap setia menabur ya Tuhan, membawa persembahan kepadamu dalam ibadah ini ya Tuhan. Bapakku berdoa biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Buat apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu berhasil dan beruntung. Tuhan, tidak ada lagi umat-Mu yang mengalami kemiskinan terus-menerus, mengalami kekurangan terus-menerus, tetapi umat-Mu menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Tuhan, aku percaya Engkau memelihara umat-Mu secara ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, umat-Mu yang kembalikan persepuluhan, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini kami boleh membawa persembahan ini. Segala hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan, kami berdoa, kami bawa terus bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan, terus kami berseru kepadamu. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat untuk Indonesia. Ketika umat-Mu merendahkan diri, berdoa mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Engkau berkata ya Tuhan, Engkau akan mendengar dari sorga dan memulihkan negeri kami Tuhan Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati Presiden kami, Wakil Presiden, semua jajaran berhenti pemerintahan pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, berkati Tuhan. Tuhan, kami percaya tuh seluruh masyarakat Indonesia dipenuhi damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan daripada Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berkati Gembala Sidang kami, Pak Niko, dan keluarga besar, keempat Wakil Gembala Sidang, serta keluarga besar yang ada. Pakai terus pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Oh rabataka sikarabata karaba. Hinakara laba baba baba raba. Hinakara laba laba laba. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu. Amin. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi ku mengatur persembahan bagimu. Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid Cool Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181.